Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Nurli. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai penjadwalan job shop. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aturan Johnson dan metode indikator. Pertama, kami akan menjelaskan siapa diri kami. Yang pertama adalah saya Regina Valentrisa dan teman saya Sabila Susi Anggreni. Hai Sabila. Hai, aku Sabila. Dan yang ketiga adalah Rifka Farnisa. Hai Rifka. Hai, aku Rifka. Oke, itu tadi adalah anggota kelompok kami. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai definisi, tujuan, dan karakteristik dari job shop. Untuk definisi, job shop adalah jenis aliran proses produksi yang digunakan untuk produk-produk dengan jumlah produksi yang sedikit, tetapi banyak model atau variannya. Tujuan dari job shop adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang harus mengikuti desain unik dan spesifikasi khusus dengan waktu dan biaya yang ditentukan. Lalu, karakteristik dari job shop adalah memiliki ragam produk atau varian yang banyak dan volume produksi rendah. Yang kedua, menggunakan fasilitas dan mesin-mesin umum general. Dan yang ketiga, tenaga kerja yang sangat terampil dan memiliki keterampilan khusus. Yang keempat, memerlukan persediaan bahan dan peralatan yang banyak. Dan yang terakhir, memerlukan perencanaan yang sangat terperinci terhadap setiap permintaan dan kebutuhan. Untuk penjadwalan job shop, produksi tipe job shop lebih sulit dibandingkan penjadwalan flow shop karena sebagai berikut. Yang pertama, menangani variasi produk yang sangat banyak dengan pola aliran yang berbeda-beda melalui pusat kerja. Yang kedua, peralatan digunakan secara bersama-sama oleh bermacam-macam order. Yang ketiga, job yang berbeda-beda mungkin ditentukan oleh prioritas yang berbeda pula, yang mengakibatkan order tertentu harus segera diproses pada saat order tersebut ditugaskan pada suatu pusat kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rifka Farunisa. Silahkan Rifka. Selanjutnya, pengurutan pekerjaan melalui dua pusat kerja, yaitu penjadwalan end job pada dua prosesor, yang disebut juga aturan Johnson. Nah, prosedur aturan Johnson itu ada tiga. Yang pertama, susun daftar pekerjaan beserta waktu prosesnya untuk setiap pusat kerja. Yang kedua, dapatkan waktu proses yang terpendek. Jika terdapat pada pusat kerja satu, tempatkan pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan yang pertama. Jika terdapat pada pusat kerja dua, tempatkan pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan terakhir. Yang ketiga, jika semua pekerjaan telah selesai dialokasikan, akan diperoleh urutan yang optimal. Jika terdapat dua pekerjaan yang mempunyai waktu yang sama pada pusat kerja yang sama, pembagian penugasan untuk dua pekerjaan tersebut adalah sembarang. Selanjutnya ada penugasan end job pada M prosesor menggunakan metode indikator. Prosedur metode indikator yang pertama, menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mengerjakan suatu pesanan pada tiap mesin. Yang kedua, langkah selanjutnya adalah menghitung efisiensi pada tiap mesin yang mengolah setiap pesanan. Yang ketiga, diberikan suatu nilai indikator yang diperoleh dari pembagian antara jumlah unit per jam yang dihasilkan oleh mesin yang memiliki kecepatan produksi paling tinggi, yaitu ditandai dengan indikator 1, dengan jumlah unit per jam yang dihasilkan oleh mesin yang akan dicari nilai indikatornya. Selanjutnya, Selanjutnya ada contoh soal aturan Johnson. Tabel di bawah ini merupakan waktu proses dalam menit untuk berbagai pekerjaan pada dua mesin. Gunakan aturan Johnson untuk membuat penjadwalan pekerjaan yang efisien. Di sini terdapat mesin A dan mesin B dan ada 10 pekerjaan. Next. Dan di sini kita untuk mendapatkannya, kita mencari pekerjaan terpendek. Jika pada pusat kerja A, tempatkan pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan yang pertama. Jika terdapat pada pusat pekerja B, tempatkan pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan yang terakhir. Di sini ada urutannya. Setelah diurutkan, kita didapatkan
yang ada pada tabel sebelah kiri. Lalu kita urutkan job sequence-nya dari mesin A, yaitu 4, 10, 8, lalu langsung ke 5, 2, dan 7. Setelah itu kita lanjut ke mesin B yang dari bawah, 9, 1, 6, dan 3. Lalu didapatkan Gantt chart pada layar, bisa dilihat. Lalu ada total waktu kerja yaitu 59 menit dan total idle time-nya ada 10. Next. Selanjutnya ada contoh soal metode indikator. Di sini ada sebuah perusahaan menerima 5 pesanan dengan ukuran sebagai berikut. Nah, perusahaan tersebut memiliki 3 mesin yang dapat mengerjakan satu atau seluruh pesanan-pesanan tersebut. Jam mesin yang tersedia dan jumlah unit per jam untuk masing-masing mesin dan pesanan adalah dapat dilihat di tabel. Lalu pertanyaannya, yang A, buatlah penugasan pesanan yang optimum untuk ketiga mesin tersebut. Yang B, jika biaya rata-rata per jam mesin adalah $15, berapa besarnya harga penjualan dari setiap barang yang dapat diproduksi untuk menghasilkan keuntungan sebesar 75% dari biaya produksi. Next. Nah, di sini ada penyelesaian dari soal yang tadi menggunakan metode indikator. Untuk yang nomor A, yang pertama kita tentukan dulu jam perpesanannya. Lalu jam perpesanan ini didapatkan dari ukuran pesanan dibagi dengan jumlah unit per jam. Didapatkan 100. Begitu seterusnya untuk mesin A, B, dan C. Setelah itu kita tentukan indikator dari setiap pesanan di setiap mesin. Nah, untuk menentukan indikator ini kita lihat dari jam yang paling efisien untuk membuat 100 unit pesanan. Dapat dilihat di sini kita tentukan indikatornya. Nah, untuk menentukan indikator ini kita lihat dari jam per pesanan di setiap mesin. Untuk yang pesanan 1 dapat dilihat jam per pesanannya itu ada 100, 90, dan 100. Kita pilih yang paling efisien untuk membuat 1000 unit pesanan, yaitu 90. Maka kita beri indikator 1 di mesin B. Lalu untuk yang pesanan kedua juga sama. Di sini jam perpesanannya ada 127,55, 112,52, dan 135,01. Kita pilih yang jamnya paling efisien untuk membuat 1.500 unit pesanan. Nah, yang kita pilih yaitu yang di mesin B. Lalu kita beri indikator 1. Begitu seterusnya untuk di pesanan 3 ada di mesin B. Di pesanan 4 ada di mesin A, dan kelima indikatornya ada di indikator yang 1 ada di mesin B. Lalu selanjutnya kita hitung jam mesin tersedianya. Di sini kapasitas mesin masing-masing yaitu di mesin A ada 200, di mesin B 400, di mesin C 300. Nah, kita lihat dulu di pesanan pertama. Di pesanan pertama itu yang indikatornya 1 ada di mesin B. Maka pesanan 1 dapat dilakukan pada mesin B karena kapasitasnya masih mencukupi. Lalu kita kurang dulu 400 dikurang 90. Lalu selanjutnya untuk pesanan 2 dapat kita lihat indikator yang 1 itu ada di mesin B juga. Lalu jam per pesanannya di 112,52 masih bisa masuk di mesin B karena dari 400 kurang 90 itu ada sisa 310. Begitu selanjutnya hingga ke pesanan ke-5. Lalu jam mesin terpakainya yaitu jumlah dari masing-masing mesin yang terpakai. Untuk mesin A ada 170,94,
di mesin B ada 316,48, di mesin C ada 189,93. Selanjutnya, dari hasil tabel di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pesanan pertama bisa dibuat di mesin B dengan total jamnya itu 90 jam. Untuk pesanan kedua, kita dapat membuat di mesin B dengan total waktunya 112,52 jam. Untuk pesanan ketiga, pada mesin B juga, ini ada 113,96 jam. Untuk pesanan 4, kita buat di mesin A dengan waktunya 170,94 jam. Untuk pesanan 5 di mesin C membutuhkan waktu 189,93 jam. Di sini mesin C kenapa tidak menggunakan indikator yang bernilai 1? Karena di sini sisa jam mesin tersedianya sudah habis dan tidak cukup lagi, karena di sini sisanya adalah 29,4 jam, di mana di sini tidak bisa diisi 180,01. Kalau di mesin B dengan sisanya sebesar 83,52 jam, di mana tidak bisa muat dengan pesanan 5 di indikator 1, yaitu sebesar 180,01. Jadi kita harus menggunakan mesin C walaupun indikatornya lebih dari 1, yaitu 1,055, karena di mesin A dan mesin B jam mesinnya sudah tidak tersedia lagi, hanya sisa di jam mesin tersedianya di mesin C. Sehingga pesanan 5 harus di mesin C dengan total waktu 189,93 jam. Dengan total jam terpakai dari semua mesin adalah 677,35 jam. Lalu di sini kita juga mencari berapa besar harga penjualan per unit dari hasil tabel tadi. Di sini total unitnya adalah 7.500 unit dengan biaya rata-rata jam per mesinnya adalah $15. 7.500 unit ini kita tambahkan dari banyaknya ukuran pesanan untuk pesanan 1, 2, 3, 4, dan 5. Pertama, kita untuk mencari harga jual per unit bisa dengan mencari biaya produksi. Di sini kami mencari biaya produksi dengan cara total jam terpakai yang sudah tadi kita hitung dengan metode indikator, bisa langsung dikalikan dengan biaya rata-rata per jam mesin. Di sini total jam terpakainya adalah 677,35 jam, dikalikan dengan biaya rata-rata jam per mesinnya adalah $15. Jadi menghasilkan $10.162,95. Lalu pada soal diketahui keuntungan yang diambil adalah sebesar 75%. Jadi besar keuntungan yang kita dapat adalah cara menghitungnya biaya produksi yang sudah tadi kita hitung dikalikan dengan 75%, yakni $10.162,95 dikalikan dengan 75%. Dengan menghasilkan besar keuntungan dari biaya produksi sebanyak 75%-nya adalah $7.622,21. Selanjutnya, kita menentukan harga jual. Harga jual dapat dicari dengan cara biaya produksi ditambah dengan keuntungan. Biaya produksinya tadi sudah kita hitung, lalu besar keuntungannya juga tadi kita sudah hitung sebelumnya. Jadi menghasilkan harga jual sebesar $17.785,16. Sehingga kita setelah itu bisa menentukan harga jual per unit. Harga jual per unit di sini kami menghitung dengan cara harga jual dari total pesanan yaitu sebesar 7.500 unit, yakni $17.785,1625 dibagikan dengan total unit di sini 7.500 unit. Lalu harga jual per unitnya adalah $2,37 per unit. Jadi nanti perusahaan dapat menjual pesanan tersebut dengan harga per unitnya $2,37. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Semoga presentasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.